Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang sering berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan penciptaan neraka pun beliau tanyakan kepada Sang Pencipta. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka? Siapakah yang akan menghuninya? Bagaimana agar terhindar dari siksa neraka? Keresahan Nabi Musa alaihissalam. Muhammad bin Abi Bakar Ushfiori mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang bertanya alasan penciptaan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam memiliki masalah yang mengganjal dan segera harus diselesaikan. Beliau pun mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk hidup beraneka ragam. Allah Subhanahu wa taala pula lah yang memberikan kenikmatan dan rezeki kepada hambanya. Namun mengapa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebagian makhluk-makhluknya ke dalam neraka? Allah Subhanahu wa taala pun tak langsung menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala lalu merintahkan Nabi Musa alaihissalam agar bercocok tanam. Beliau pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam menyirami tanamannya agar tumbuh subur. Beliau juga merawatnya tanpa bantuan orang lain. Beliau betul-betul bercocok tanam sendiri sampai masa panen tiba. Nabi Musa pun memanen hasilnya. Allah Subhanahu wa taala pun menanyakan hasil panen Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, bagaimana dengan panen rayamu? Hasil panennya telah Nabi Musa alaihissalam bawa. Allah Subhanahu wa taala pun kembali bertanya, apakah ada hasil panennya yang tak diambil? Nabi Musa alaihissalam pun menjelaskan bahwa beliau hanya mengambil yang terbaik dari panen itu. Yang buruk-buruk beliau tinggalkan. Setelah mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitu pula aku, sesungguhnya aku memasukkan neraka kepada orang yang tak punya unsur kebaikan sama sekali. Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang tak mau mengucapkan kalimat tauhid dan pengakuan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni neraka dan surga. Penghuni neraka ada banyak macamnya. Salah satunya adalah yang tak ingin mengerjakan sholat. Mereka akan berada di neraka sakar. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42 hingga 47. Ada neraka juga ada surga. Keduanya sudah diperuntukkan untuk hambanya. Keduanya diciptakan sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang berhak menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam Al-Quran. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133. Menghindari neraka. Tentu tak ada yang mau menjadi penghuni neraka, yaitu orang yang tak memiliki unsur kebaikan apapun. Tempat itu penuh dengan siksaan. Bahan bakar yang digunakan adalah manusia dan batu. Untuk menjauhinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperingatkan kepada umatnya. Peringatan itu isinya agar berhati-hati terhadap tindakan yang menjerumuskan ke dalam tempat yang buruk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering memberikan cara kepada umatnya agar terhindar dari neraka. Lalu apa sajakah itu? Dari Al-Haris bin Muslim At-Tamimi radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apabila kamu selesai sholat subuh, maka ucapkanlah sebelum berbicara, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka sebanyak 7 kali. Karena sesungguhnya, jika kamu meninggal pada hari itu, niscaya Allah menulis bagimu perlindungan dari api neraka. Dan apabila kamu selesai sholat maghrib, maka ucapkanlah sebelum berbicara, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka sebanyak 7 kali. Karena sesungguhnya, jika kamu meninggal pada malammu itu, niscaya Allah menulis bagimu perlindungan dari api neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Untuk menghindari neraka, ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut masuk neraka, kecuali kalau air susu kembali masuk ke dalam payudara. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Ternyata berpuasa juga bisa menjadi perisai neraka. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam keadaan berjihad demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejarak 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjauhkan kita dari tempat yang buruk. Hal itu sejalan dengan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya tak akan pernah melemparkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Nah, sahabat beriman, itulah jawaban dari pertanyaan Nabi Musa alaihissalam tentang alasan penciptaan neraka. Lewat bercocok tanam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban atas pertanyaan nabinya itu. Neraka diciptakan untuk orang yang tak punya unsur kebaikan. Salah satu yang akan menjadi penghuni tempat itu adalah orang kafir. Hal ini sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Maka jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang akan disiapkan untuk orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.